Shalom teman-teman, semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk subscribe, sukai, dan bagikan. Semoga video ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya sapa kita semua Bapak Ibu, Shalom. Juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing, yang sedang mengikuti live streaming ini, mari kita ikuti bersama-sama, mari kita beribadah bersama-sama. Mari kita membuka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 6 ayat 34 sampai dengan yang ke-37. Sekali lagi, Markus pasal 6 ayat 34 sampai dengan yang ke-37. Saya akan membacakan ayat yang ke-34, 35 nanti kita bergantian bersama-sama. Ketika Yesus mendarat yang melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah dia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yaitu miliki sikap haus dan lapar di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bisa melihat nanti ini perikop Alkitab di dalam pasal 34 ini, di situ dikatakan bahwa Allah atau Yesus memberikan 5.000 orang makanan. Itu terjadi mujizat pada waktu itu. Tapi saya tidak menjurus ke sana. Tapi yang saya lebih tekankan di sini adalah bagaimana mereka haus akan Yesus pada saat itu. Kita bisa melihat, kita membaca nanti dari ayat 30 Bapak Ibu. Di situ kita bisa melihat bahwa seperjalanan orang-orang atau pengikut Yesus, mereka sepanjang hari itu mau mengikut Yesus. Kenapa? Karena mereka memiliki kehausan, mereka rindu akan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu. Kita bisa melihat bahwa murid-murid mereka sebenarnya mereka tidak mau mereka ingin mencari tempat pemberhentian untuk mereka beristirahat sejenak, untuk menyampaikan ataupun mereka mau sharingkan bagaimana pelayanan mereka sepanjang hari itu. Ya, mereka mau melihat bagaimana kuasa Tuhan sepanjang hari itu mereka melayani, apa saja mujizat yang terjadi sepanjang hari itu. Tapi tiba-tiba Yesus melihat orang banyak terus mengikuti dia. Ya. Yang dilakukan Yesus pada waktu itu Bapak Ibu, dia menghampiri mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka rindu dan haus akan pengajaran Yesus. Mereka ingin ditaburkan oleh firman Tuhan. Mereka ingin dikenyangkan oleh firman Tuhan pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, setiap kita, ya, kuasa firman Tuhan rindu persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang yang memang mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, orang-orang yang memang mempunyai persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka mereka akan rindu persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin. Satu hal bisa kita ketahui Bapak Ibu, sekarang ini akibat virus corona yang melanda dunia, ya, COVID-19 yang melanda dunia, kita bisa melihat sekarang banyak orang yang memang tidak bisa bersekutu kepada Tuhan. Ya, sekarang Bapak Ibu melakukan live streaming. Kita bisa melihat Bapak Ibu, ya, sekarang ini banyak orang yang mau rindu datang ke gereja, tapi karena himbauan pemerintah, banyak orang yang haus akan firman Tuhan, banyak orang yang ingin bersekutu kepada Tuhan datang ke
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat orang berbondong-bondong pada waktu itu ingin mengikut Yesus. Kenapa? Karena ada pengajaran, ada kehidupan di dalam hal ini. Pada hari ini Bapak Ibu, ya, kita bisa melihat, ya, kekristenan tanpa lapar dan haus adalah kekristenan yang lemah, kurang gizi dan sakit-sakitan. Dampaknya jelas. Apa yang dapat kita lakukan? Tubuh yang lemah dan diri tunduk sakit. Begitu pula apa yang bisa dihasilkan kerohanian yang tak bertenaga atau terinfeksi dosa di sana sini. Orang-orang Kristen sedemikian memerlukan perhatian, perawatan, pengobatan dan pemulihan terus-menerus. Hampir serupa dengan kanak-kanak rohani-rohani yang lemah, lagi kering dan tak pernah menghasilkan buah bagi kemuliaan Bapa. Bagai ranting yang merasa sanggup hidup tanpa melekat pada pohonnya. Mereka tak memiliki lapar dan haus akan Tuhan menggenapi yang Kristus katakan. Bapak ini yang dikatakan di dalam ayat ini atau di dalam ini, di sini dikatakan bahwa orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, mereka terus lapar, haus, mereka akan sakit, kurang gizi. Ibaratnya kalau kita sakit Bapak Ibu, kalau kita kekurangan gizi maka kita akan kurus. Begitu juga hidup kita tanpa Tuhan. Begitu juga hidup kita tanpa ada di dalam diri kita Kristus, maka kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Kita kurang gizi di dalam Tuhan. Ya. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Pertanyaannya bagi kita, siapakah Tuhan? Kenapa kita harus memerlukan Tuhan di dalam hidup setiap manusia? Kenapa saya harus membutuhkan Tuhan? Emangnya siapakah Tuhan? Apa bedanya Bapak Ibu orang-orang ateis di luar sana yang tidak membutuhkan Tuhan, yang tidak percaya adanya Tuhan? Ya. Bagi orang-orang yang memang mempercayai Tuhan, siapakah Tuhan di dalam diri saya? Apa peran utama Tuhan bagi saya? Siapakah Dia sebenarnya? Kenapa harus saya percaya dan benar-benar mengimani siapakah Tuhan? Kita bisa lihat Bapak Ibu, Tuhan adalah Sang Pencipta yang berhak atas ciptaannya. Nyawa yang diberikan kepada manusia akan kembali pada Sang Pencipta karena kehidupan itu adalah milik. Tuhan adalah pencipta segala apa yang ada di dalam dunia ini. Tuhan adalah pencipta setiap manusia. Ya, makanya kita wajib percaya kepada Tuhan. Makanya kita harus benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, benar-benar hidup oleh kuasa Tuhan. Karena kenapa? Karena Allah atau Tuhan adalah Sang Pencipta di dalam dunia ini. Next Bapak Ibu, kenapa kita harus membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini? Kenapa ibaratkan makanan dan minuman kita membutuhkan Tuhan? Ini pertanyaan besar bagi kita. Kenapa kita harus memiliki haus dan lapar? Seperti ibaratkan makanan di dalam hidup kita. Ketika kita tidak memakannya, maka kita akan lapar. Ketika kita tidak meminumnya, kita akan haus. Kenapa? Ya. Kenapa Bapak Ibu? Apa yang terjadi dengan hal ini? Apa masalahnya ketika kita tidak ada di dalam persekutuan dengan Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang lemah dan terbatas. Yang pertama Bapak Ibu, manusia adalah manusia yang lemah dan terbatas. Kenapa kita membutuhkan Tuhan? Karena kita adalah manusia yang lemah. Roh memang penurut Bapak Ibu, tapi daging itu lemah. Kelemahan itu disempurnakan oleh Tuhan. Kita bisa melihat nanti Raja Daud. Daud adalah orang yang benar-benar diurapi oleh Tuhan. Daud adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memang mengikut Tuhan. Tapi kenapa? Dia mempunyai kelemahan. Dia mengikut hawa nafsu. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi di ayat terakhir nanti Daud kembali bersekutu dengan Tuhan, menyadari segala kelemahannya dan ikut kembali kepada Tuhan. Itulah salah satu kelemahan yang dialami oleh setiap manusia. Itulah kelemahan yang dialami oleh setiap orang.
mudah terpengaruh, mudah dipengaruhi oleh orang-orang, mudah dipengaruhi oleh hawa nafsu, keinginan daging. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kelemahan kita sempurna ketika kita mempergunakan Allah di dalam hidup kita. Kelemahan kita menjadi sempurna ketika mengikutkan sertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan pun berkata, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan, roh lemah, tapi ketika memang kita mengikut sertakan Tuhan di dalam hal itu, maka kelemahan kita menjadi sempurna adanya. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita harus membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita? Saya akan membacakan kepada kita di dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Begini firman Tuhan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti dikatakan di sini adalah sama dengan ranting. Ya, kita adalah ranting-rantingnya, sedangkan Tuhan adalah pokoknya. Sumber makanan itu adalah dari pokok, Bapak Ibu, akan menyalurkan ke ranting. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kalau ranting-ranting itu tidak bagus lagi, Bapak Ibu, maka akan ditebang dan dicampakkan ke dalam perapian, akan dibakar. Ya. Tapi ketika memang kita hidup di dalam Tuhan, maka apapun yang kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau memang kita ikut sertakan Tuhan di dalam hal ini, maka ini firman Tuhan, Bapak Ibu, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Satu hal bisa kita yakinkan, Bapak Ibu, bahwa sampai saat ini pun kita ada, kita hidup, kita bisa bernapas, semua karena pertolongan daripada Tuhan. Kita bisa melakukan segala pekerjaan kita bisa melakukan segala aktivitas kita, semua karena pertolongan Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Tuhan, makanya firman Tuhan pun berkata lagi, Bapak Ibu, jika kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu, maka mintalah apa saja. Kalau memang sudah tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu, maka Tuhan akan menjawab setiap kita. Intinya, Bapak Ibu, apakah kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita merindukan persekutuan dengan Tuhan atau tidak? Yang ketiga, Bapak Ibu, yang terakhir, kenapa kita membutuhkan Tuhan? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini adalah karena Tuhan adalah juru selamat manusia. Kita bisa melihat, Bapak Ibu, kenapa kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini. Kenapa kita jadikan Tuhan sebagai fondasi di dalam keluarga kita. Kenapa kita jadikan Tuhan sebagai fondasi di dalam hidup kita. Ini jawabannya, Bapak Ibu. Karena Tuhan adalah juru selamat manusia. Baru-baru ini kita memperingati Paskah, Bapak Ibu. Ya. Dia mati, dibangkitkan. Waktu hari lagi kita akan merayakan yang namanya Dia akan naik ke surga. Ya. Kenapa, Bapak Ibu? Dia rela menggantikan setiap kita. Yang dari semuanya kita yang berdosa, saya dan Bapak Ibu yang berdosa yang sebenarnya akan dihukum mati oleh Tuhan. Yang dihukum mati karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran kita. Tapi karena Dia mengasihi kita, Bapak Ibu, supaya kita tidak mempunyai dosa, supaya kita tidak berdosa, Dia menggantikan kita di kayu salib, supaya kita memperoleh kemenangan. Inilah juru selamat. Kita membutuhkan juru selamat. Kita membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Seperti makanan, seperti minuman. Kita rindu bersekutu, kita haus bersekutu di dalam Tuhan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, mari kita rindu terus untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Mari kita terus meluangkan waktu kita untuk setiap hari melakukan hubungan, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kita ajak keluarga kita semakin cinta akan Tuhan. Kita ajak keluarga kita semakin mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi dalam Markus 6, bahwa banyak orang, Bapak Ibu, 5.000 orang diberikan Tuhan makanan. Ya, itu tidak termasuk ya hanya laki-laki yang dihitung di situ, Bapak Ibu. Perempuan belum dihitung, anak-anak belum dihitung, tapi laki-laki dihitung 5.000 orang. Coba kita bayangkan bagaimana sebenarnya mereka rindu dan haus akan Tuhan. Bagaimana bisa mereka merindukan persekutuan dengan Tuhan, walaupun capek, walaupun mereka menunggu begitu lama, walaupun mereka berduduk dimanapun di lantai atau segala macam, tapi itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu pengajaran yang luar biasa dari Tuhan. Sekarang ini, ya, setiap kita, ketika kita merindukan sesuatu, ketika kita merindukan persekutuan dengan Tuhan, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, yakin dan percaya Tuhan akan berkenan di dalam setiap kehidupan kita. Intinya adalah kita mengalami persekutuan atau hubungan yang intim, membangun hubungan yang intim di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang Kau ajarkan kepada kami pada hari ini. Meteraikanlah firman Tuhan ini supaya kami semakin mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kami semakin rindu dan haus akan Tuhan. Kami semakin mengalami persekutuan dengan Tuhan. Kami mau Tuhan merindukan ada kuasa Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikanlah firman Tuhan ini menjadi sulung dan terang di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami kepada Tuhan di dalam